dimanapun Anda berada. Wah, senang sekali rasanya hari ini Maria kembali hadir di Bincang Sutra menemani Anda semua. Seperti biasa, Bincang Sutra selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif dan juga tentunya memberikan informasi yang menarik, pengetahuan yang baru lagi untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program Bincang Sutra. Kali ini narasumber Maria adalah sosok pria yang tangguh, pria yang tangguh. Kemudian juga beliau baru 1 tahun di Kota Kendari, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita tanya-tanyakah beliau apakah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menarik untuk tetap stay di sini atau seperti apa? Selamat pagi kepada Bapak Iljas Tejo Prijono, Sarjana Hukum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Tejo ya biasa disapa ya? Ya, dipanggil dengan sapaan Pak Tejo. Biar lebih akrab Pak ya. Betul. Bagaimana, masih sering olahraga? Ya, untuk menjaga kebugaran kita harus selalu berolahraga. Yes, betul banget nih. Pak Tejo aja yang udah ya 40-an ke atas kali Pak ya. Masih kelihatan 30-an kok Pak. Kan olahraga ya Pak ya. Iya. Biasa kalau olahraga Pak Tejo ngapain aja? Kalau olahraga seperti apa sih? Olahraga yang rutin kita jogging. Jogging. Iya. Bapak biasa sendiri atau sama rekan-rekan kantor biasanya? Sendiri. Sendiri aja. Iya. Kalau nongkrong-nongkrong masih nggak Pak? Nongkrong-nongkrong karena masa Covid ini kita agak kurangi. Enggak ya. Jadi minum kopinya di mana? Ya minum kopi di kantor, kadang di rumah dengan teman-teman sambil bincang-bincang ringan. Bincang-bincang ringan bagi Bapak ringan. Teman kantornya wah berat nih. Iya, kata dengar-dengar ini Pak Tejo, pemirsa, Bapak ini suka sekali dengan yang namanya kopi. Apakah Bapak juga penikmat senja? Biasanya kalau kopi selalu disandingkan dengan yang namanya pecinta kopi, penikmat senja. Bapak seperti itu juga nggak sih Pak? Iya, di mana ada kopi harus ada lawannya. Lawannya adalah gabing. Wow. Pak, ngomong-ngomong, hari ini kita memasuki 24 September 2021. Hari yang begitu spesial untuk Badan Pertanahan Nasional. Benar nggak Pak? Betul. Hari ini kita peringati dengan namanya Hari Agraria dan Tata Ruang. Gimana sih Pak Hari Agraria dan Tata Ruang itu? Ya, jadi ada 2 peringatan sebenarnya. Yang pertama adalah hari terbentuknya Undang-Undang 5 tahun 60 yang kita namakan dengan Hari Agraria Nasional. Tapi kemudian ada penggabungan kelembagaan yang tadinya Badan Pertanahan Nasional kemudian berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tata Ruang sendiri juga ada hari jadinya. Ya, kemudian digabung menjadi satu namanya Hantaru. Hantaru singkatan Hari Agraria dan Tata Ruang. Oke, jadi itu ya sampai terjadi atau sampai terciptanya Hantaru ini 2021. Betul. Kalau misalnya Hantaru yang tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apa perbedaan dari peringatan Hari Hantaru? Ya, perbedaan yang kita sangat terasa adalah kalau dulu sebelum adanya COVID, kita bisa menyampaikan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kita dalam berbagai forum. Ada kegiatan pameran, ada kemudian diskusi ilmiah yang kita laksanakan secara offline, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya lebih kepada bagaimana pemberdayaan pada masyarakat secara langsung. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita tahu semua, tanpa mengurangi makna dari Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, kita tetap melaksanakan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Ya, terasa ada perbedaan. Iya, kalau tahun ini seperti apa pelaksanaannya? Pelaksanaan Hari Agraria dan Tata Ruang, hari ini kita bersama-sama dengan Pak Gubernur dan seluruh jajaran kantor pertanahan di seluruh Sulawesi Tenggara melaksanakan upacara dalam rangka berulang tahun. Di mana di dalam upacara itu dipimpin oleh kalau di provinsi di tempat kita tadi kami dengan Pak Gubernur Pak Haji Ali Mazi selaku inspektur upacara dan menyampaikan pidato yang dibacakan dari Pak Menteri Atr BPN Pak Supian Jalil. Oke, jadi memang beda banget ya Pak ya Hantaru tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Tadi seperti yang Bapak bilang, pemirsa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat juga ya. Iya. Tapi tahun ini memang benar-benar nggak ada sih Pak. Sebenarnya kegiatannya itu kita laksanakan rangkaian Hantaru itu kan nanti akan diperingati bulan bakti Hantaru dalam waktu tentu dari mulai
lahirnya Undang-Undang Agraria sampai kemudian peringatan Hari Tata Ruang. Dalam forum-forum itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Tapi khusus untuk mendekati dan sampai kepada tanggal 24 September 2021, rangkaian kegiatannya kita tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita sering melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk perlombaan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah ini kita dengan adanya pandemi ini kita kurangi, tapi tidak mengurangi makna dari kegiatan tersebut. Ya, tidak mengurangi makna ya Pak. Tidak mengurangi makna. Tapi dengan dengar juga nih Maria dapat sedikit bocoran kalau misalnya tahun ini upacara tadi apakah ada penyerahan sertifikat juga yang provinsi salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara yang Presiden terlibat langsung. Oh iya, jadi hanya ada beberapa aja ya Pak ya, salah satunya Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan penyerahan sertifikat kemarin kita serahkan tanggal 23 September. Itu adalah kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan secara langsung oleh Presiden di Istana Bogor. Kemudian juga diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran BPN se-Indonesia. Kalau provinsi berpusat di kantor gubernur. Kalau untuk Sulawesi Tenggara kemarin kami bersama-sama dengan Pak Gubernur, kemudian dengan Pak Kapolda, juga ada dari Korem, kemudian dari Kejaksaan, bersama dengan masyarakat perwakilan hadir secara langsung, secara virtual bersama-sama dengan kegiatan dengan Presiden. Oke, seperti itu. Teringat kembali penyerahan sertifikat yang lalu-lalu Pak Presiden sempat datang di Sulawesi Tenggara, tapi karena pandemi kali ini Hari Hartari pun juga dilaksanakan dengan begitu ketat dan juga menerapkan protokol kesehatan tentunya. Pak, kalau untuk di BPN sendiri terkait dengan pengurusan sertifikat, kalau untuk sebelum pandemi dan juga setelah pandemi, apakah ada perbedaan dari pengurusan sertifikat saat ini? Seperti apa Pak? Iya Pak, jadi dengan adanya revolusi industri 4.0, di mana tidak lagi ruang cara penuh waktu, maka mau nggak mau BPN juga harus melakukan transformasi menuju ke arah digital. Nah, dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam rangka pengurusan sertifikat, maka beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria BPN, khususnya kegiatan-kegiatan di masa pandemi. Jadi kalau kita bicara sertifikat, ada dua. Pengurusan sertifikat pendaftaran pertama kali, yaitu masyarakat sama-sama belum punya sertifikat, yang kemudian mengajukan permohonan sertifikat. Atau ada sudah punya sertifikat, itu namanya kegiatan derivatif. Kemudian akan melakukan perbuatan hukum apa terhadap sertifikat itu, bisa peralihan mulai jual beli, bisa pemecahan, bisa kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, untuk kegiatan pendaftaran pertama kali di era digital ini, kita kebetulan ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau kita namakan PTSL. PTSL ya. Jadi diharapkan sampai tahun 2025 seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara itu disertifikatkan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu tuh pendaftaran tanah atau bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini kita memperoleh alokasi kebijakan untuk kegiatan PTSL itu sebanyak sekitar 63.000. Ya, kemudian kegiatan redistribusi 46.696, kemudian kegiatan lintor sekitar 6.000, kegiatan yang lain. Secara total untuk sertifikat kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Agraria BPN itu ada sekitar 120.000. Nah, dalam rangka untuk mempermudah era digitalisasi ini, proses pendaftaran tanah sistematis lengkap itu nanti ada proses yang dilaksanakan oleh panitia adjudikasi yang datang dan hadir kepada masyarakat, kemudian kita yang aktif dan berikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanahnya. Oh, siap. Berarti tetap ada sosialisasi terlebih dahulu juga ya? Iya, sosialisasi bahwa apa sih itu sertifikat, manfaatnya apa, kemudian setelah dari sertifikat bagaimana mempunyai nilai tambah dan lain-lain. Untuk sosialisasinya sendiri sudah berjalan berapa lama nih Pak? Iya, setiap kegiatan PTSL yang akan dilaksanakan itu diawali dengan sosialisasi terlebih pada dahulu masyarakat ya. Pada masyarakat. Ya.
Maria tunggu juga nih sosialisasinya. Maria punya juga tanah loh Pak, tapi belum ada sertifikatnya. Nah, ini juga dulu untuk masyarakat nih, hati-hati ya Pak ya. Kadang-kadang nih Pak, kalau misalnya kendala atau masalah yang ditemukan di masyarakat, Bapak pernah dengar yang pasti nih, udah pernah dengar yang namanya sertifikat ganda. Pak, gimana sih menurut Bapak tentang sertifikat ganda? Apa yang harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat, khususnya pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan terkait sertifikat ganda Pak? Ya, sebelum kami jelaskan mengenai sertifikat, mungkin tadi ada yang belum tuntas kita sampaikan ya, siap. terkait digitalisasi. Ini tadi kita berbicara terhadap sertifikat yang masyarakat belum punya mulai pendaftaran pertama kali. Kemudian terhadap masyarakat yang sudah punya sertifikat, bagaimana digital hadir di BPN. Jadi sekarang ada namanya kegiatan-kegiatan tanpa masyarakat harus datang ke BPN, tapi bisa kita proses. Berarti pakai link gitu ya Pak ya? Melalui aplikasi. Aplikasi apa tuh Pak? Ya, aplikasi, ada beberapa aplikasi yang di BPN. Yang pertama adalah kegiatan pengecekan sertifikat. Kalau dulu masyarakat datang ke BPN, kemudian ngantrinya panjang, baru lakukan pengecekan sertifikat. Sekarang cukup secara online dengan menggunakan aplikasi KKP di Kementerian BPN, maka pengecekan bisa secara otomatis keluar. Demikian juga hak tanggungan. Hak tanggungan kalau dulu prosesnya sangat panjang dan sangat lama. Sekarang dengan adanya hak tanggungan yang kita namakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka masyarakat tanpa perlu harus datang ke BPN, mulai dari pengecekan, kemudian pendaftaran sampai penerbitan hak tanggungan, itu tidak perlu harus datang ke BPN. Wow, BPN ternyata benar-benar melek digital ya Pak ya. Iya, segalanya kemudian ada bisa dari juga rumah. SKP, surat keterangan pendaftaran tanah, SKPT. Ya, gimana kalau itu? Itu Pak? juga bisa dilaksanakan secara elektronik. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat dalam rangka untuk menghindari kerumunan atau berbondongnya masyarakat ke BPN, maka aplikasi-aplikasi atau pendaftarannya elektronik betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Yes. Hasilnya sama dengan secara manual. Okay. Jadi kemudian dalam pendaftaran secara elektronik di BPN dimanfaatkan secara maksimal pada masyarakat. Okay. Jadi termasuk hari ini, insya Allah nanti jam 2:30 Kementerian Agama BPN akan meluncing yang namanya aplikasi Loketku. Loketku. Aplikasi Loketku itu bisa diunduh melalui Play Store atau App Store ya? Ya, dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi masyarakat sebelum datang ke BPN bisa menginput data-data, kemudian disampaikan ke BPN melalui aplikasi itu. Kemudian nanti akan ada jadwal kapan dia ke BPN. Dan BPN meneliti berkas itu tanpa masyarakat hadir. Begitu sudah dinyatakan lengkap, maka akan disampaikan berkas Anda lengkap, silakan datang ke BPN untuk membayar PNBP. Nah, itu kan pendaftaran yang tadi pertama kali bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, kita hadir secara elektronik dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pada masyarakat. Benar-benar mempermudah kalau ini Pak. Iya. Itu dengan nilai-nilai Kementerian Agama BPN kita sekarang adalah melayani profesional dan terpercaya. Oke, melayani profesional terpercaya nih pemirsa ya. Nah kalau misalnya tadi terkait dengan aplikasi Loketku, ini salah satu udah berapa lama Pak digunakan? Kalau kebetulan kantor di Sulawesi Tenggara, kemarin kita ada 3 kantor yang kita ajak untuk belajar di Pusdatin. Kita ada namanya Pusat Data Informasi yang bertanggung jawab terhadap aplikasi tersebut. Kemarin melakukan pelatihan 3 kantor di Kota Kendari, kemudian Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Utara. Itu sudah mulai melaksanakan kegiatan itu. Tapi baru di launching hari ini. Tapi sebelum di launching kita sudah melaksanakan. Dan kita dapat apresiasi dari masyarakat dengan bintang 5. Bintang 5? Iya. Ya, dapat bintang 5 padahal belum launching tapi sudah digunakan ya Pak ya? Iya, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di seluruh kantor peternak di wilayah Sulawesi Tenggara, sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk melaksanakan proses pendaftaran tanah. Oke, baik. Nah, pemirsa, Anda masih bersama kami, bersama Pak Tejo dan juga Maria di Bincang Sutra, masih terkait dengan BPN dan juga Hantaru 2021 dan juga sertifikat tentunya. Nah,
pemirsa, kalau misalnya Anda menyaksikan segmen sebelumnya, tadi Maria sempat bertanya terkait dengan sertifikat ganda. Dan juga di segmen sebelumnya kita sudah diberikan informasi yang sangat akurat dan tentunya membantu kita semua, Maria dan juga seluruh masyarakat, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait dengan pengurusan sertifikat tanah yang dimudahkan melalui metode digital, melek digital ya, BPN melek digital juga. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang tadi Maria sempat tanyakan terkait sertifikat ganda, gimana itu Pak? Iya, pada prinsipnya di BPN itu berlaku one map, one sertifikat. Satu bidang, satu sertifikat. Sehingga kalau ada sertifikat ganda, pasti yang satu tidak benar. Iya. Nah, kenapa kemudian bisa muncul sertifikat ganda? Ini tidak pertama berkaitan dengan teknologi antara masa lalu dan sekarang. Pada masa lalu sebelum berlakunya PP 24 tahun 97, pendaftaran tanah khususnya program belum dilaksanakan secara kadastral. Artinya bahwa bidang-bidang tanah itu tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah secara lengkap. Tapi kemudian setelah berlakunya PP 24 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah, maka bidang-bidang tanah dipetakan secara kadastral, sehingga setiap bidang tanah yang akan ditentukan sertifikat tidak dulu dalam peta pendaftaran. Ada enggak tumpang tindihnya? Kemudian sekarang lebih teknologi lebih canggih lagi, dengan adanya kita melakukan scan dan digitalisasi semua dokumen-dokumen yang ada, sehingga dalam rangka untuk menghindari adanya tumpang tindih sertifikat. Ada program yang namanya kota lengkap. Kota lengkap adalah mencoba kita memasukkan semua data-data, baik itu bidang tanah dalam bentuk pengukuran, KK yang sudah timbul, KK yang belum timbul, kemudian dilakukan digitalisasi, kemudian dilakukan pemetaan untuk menghindari adanya tumpang tindih. Nah, kemudian bagaimana kalau ada bidang tanah yang tumpang tindih? Pasti satu tidak benar. Yes. Pembuktiannya nanti? Kebenarannya itu pasti harus kita lakukan. Iya. Nah, dalam menghadapi hal tersebut ada dua mekanisme yang bisa ditempuh. Bisa BPN berdasarkan kewenangan dalam melihat dan melakukan kajian terhadap tanah tersebut ada kesalahan administrasi. Mungkin bidang tanahnya double, tapi ternyata hanya secara administrasi saja. Padahal secara fisik tidak double gitu. Itu bisa dilakukan penyelesaian secara administrasi. Tapi kemudian apabila ternyata salah satu menggunakan alasan yang tidak benar, maka sudah melalui pembuktian secara material. Ada lembaganya. Ada lembaganya. Lembaga kalau material itu bisa dilaksanakan melalui gugatan keperdataan, atau seandainya memang meyakini bahwa salah satu pihak merasa paling benar, bisa melakukan upaya pelaporan kepada pihak aparat penegak hukum. Nah, kalau tadi ternyata dibuktikan oleh proses hukum secara keperdataan dimenangkan salah satu pihak, maka kita akan membatalkan sesuai dengan putusan hukum. Demikian juga kalau dibuktikan ternyata di kepolisian ada cacat fatal terhadap rekayasa data, maka mau tidak mau yang rekayasa itu kita batalkan. Nah, di dalam peringatan Hantaru tahun ini, tadi secara tegas disampaikan oleh Bapak Menteri Agraria menindaklanjuti himbauan dari Bapak Presiden pada saat penyerahan sertifikat kemarin tanggal 23 September tahun 2021 dalam penyerahan kegiatan restitusi tanah adalah bagaimana kita memberantas yang namanya kejahatan pertanahan atau kita namakan mafia tanah. Kita bersama dengan pihak kepolisian mencoba mengikis habis praktek mafia tanah yang ada. Itu salah satunya kenapa muncul sertifikat ganda, ya salah satunya ada rekayasa data. Apabila memang bisa ya, karena bukan masalah administrasi. Nah, itulah yang namanya mafia tanah. Yes. Dan seperti yang imbauan tadi apa ya, katanya dalam imbauan Presiden tadi yang disampaikan oleh Menteri Agraria, itu salah satu masalah juga yang harus diberantas. Iya, betul. Ya, salah satu topik yang hangat juga tentunya di Hantara 2021 ini, bagaimana kedepannya untuk memberantas sama-sama ya dengan mafia yang seperti itu. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat
apabila memang berkaitan dengan masalah tanah, apakah mau membeli tanah Ya. atau pengurusan tanah, terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan kantor pertanahan setempat. Oke. Karena di kantor pertanahan tersebut ada data-data yang bisa menjadikan dasar atau meyakinkan kita mengenai kebenaran suatu dokumen. Iya. Jadi ada baiknya pada saat sebelum membeli tanah, sebelum melakukan mungkin transaksi ya, ada baiknya kita mengecek dulu ke BPN ya Pak ya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, tolong jangan diwakilkan, jangan diberikan kuasa. Yakin terhadap data yang diperoleh berdasarkan informasi datang sendiri. Itu mungkin lebih salah satu upaya bagaimana untuk mencegah adanya kejahatan tanah. Oke. Itu imbauan ya untuk masyarakat. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup Bincang Sutra di pertemuan kita hari ini, harapannya Bapak untuk masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara ini untuk pengurusan sertifikat atau mungkin dalam pengelolaan tanah seperti apa Pak? Harapannya Bapak sendiri. Harapan kita seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang punya tanah punya sertifikat. Kita berupaya bagaimana seluruh bidang tanah di Sulawesi Tenggara itu bisa tersertifikatkan di tahun 2025. Kita ada kegiatan namanya kegiatan PTSL, kegiatan redistribusi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memberikan sertifikat secara gratis, tidak membayar PNBP. Oh ya, Pak, terakhir nih ya, Maria hampir lupa ini, hampir lupa. Terkait dengan pembelian tanah menggunakan kwitansi. Apakah itu juga bisa menjadi bukti yang kuat apabila kita bawa ke BPN? Misalnya, pada saat kita beli, ternyata tanah itu memang dikelola dari dulu. Apalagi kan orang tua zaman dulu kan mengelola hutan, kemudian saat ini sudah menjadi wilayahnya. Setelah itu ada yang ingin membelinya, tapi tidak menggunakan sertifikat, hanya menggunakan kwitansi jual beli. Gimana itu Pak? Ya, kalau kita bicara tanah kan ada tanah hak milik, kemudian ada tanah yang belum berstatus hak. Kalau di Sulawesi Tenggara, tanah-tanah yang belum berstatus namanya tanah APL areal penggunaan lain. Area penggunaan lain yang menjadi jasa mereka adalah SKT, surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Ya, proses transaksi yang harus dilakukan biasanya harus bersifat notarial di hadapan notaris. Oh, di hadapan notaris ya. Jadi kalau untuk kwitansi sendiri ada baiknya menggunakan jasa notaris juga ya. Jangan cuma menggunakan kwitansi saja, walaupun ditandatangani menggunakan materai, tapi jadi ada persyaratan dalam proses perolehan ke atas tanah dibuat secara notarial. Oke, siap. Ini juga imbauan untuk masyarakat ya, apalagi mungkin kadang berpikir, oh ini tanah keluarga saya, nggak apa-apa pakai kwitansi aja. Pemirsa, ternyata waktu kita sudah selesai, masih banyak sebenarnya perbincangan yang ingin kita sampaikan dan juga pertanyakan kepada Bapak Tejo yang hari ini kebetulan bersama kita. Sekali lagi selamat untuk BPN, khususnya BPN Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini merayakan Hantaru. Semoga BPN Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya menjadi lebih tangguh lagi, kemudian melayani profesional terpercayanya tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang akan tetap dilaksanakan. Terima kasih banyak Pak Tejo untuk waktunya. Terima kasih. Sehat selalu. Habis ini olahraga lagi Pak. Olahraga lagi. Minum kopi lagi ya Pak ya. Kopi. Baik. Pemirsa, sekian dulu perbincangan kita hari ini di Bincang Sutra. Tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk Anda semua yang akan berpergian, mungkin hati-hati. Serta menggunakan masker, perhatikan jarak, kemudian juga sebisa mungkin untuk selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Saya Maria Kristina pamit, terima kasih dan sampai jumpa.